Doa. Hadirin yang kami banggakan, untuk mendapatkan keberkahan dalam acara ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Syaiful Bahri dari perwakilan BPKP Provinsi Papua dan sari tilawah oleh Uktina Desi Aristia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يسرا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan keberkahan untuk yang membacanya dan juga kita semua yang menyimaknya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan dari Ketua Masjid Ar-Raqib BPKP. Kepada yang terhormat Bapak Sutrisno, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya hadirul wal hadirat rahimakumullah. Yang terhormat Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ateh, yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Muta'ali, Bapak Sekretaris Utama, Bapak Ibu Deputi, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan BPKP dan anggota Dharma Wanita Persatuan, Bapak-bapak Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Kepala Perwakilan, Bapak Auditor Utama, Widya Iswara Utama, dan Bapak Asesor SDM Aparatur Ahli Utama. Dan yang kami banggakan, seluruh pegawai BPKP di seluruh Indonesia yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan Tahrib Ramadan 1443 Hijriah secara daring. Selawat salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, dan pelipat ganda pahala setiap kebaikan. Kita hanya bertemu bulan Ramadan yang mulia ini sekali dalam 1 tahun. Kiranya tidak berlebihan apabila kemudian kehadirannya disambut dengan sukacita, sebagaimana datang yang tamu yang selalu kita rindukan kehadirannya. Bapak Kepala BPKP, Bapak Sekretaris Utama, dan Bapak Ibu Deputi, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan rencana kegiatan Gema Ramadan 1443 Hijriah Masjid Ar-Rakib BPKP. Bapak Ibu, tema kita pada tahun ini adalah Raih Kemuliaan Ramadan, Tingkatkan Takwa dan Kualitas Kinerja. Pengurus Masjid Ar-Rakib telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk mengoptimalkan ibadah bulan Ramadan pada tahun ini. Di antaranya Tarhib Ramadan yang kita laksanakan saat ini, kemudian siraman rohani ba'da juhur yang dilaksanakan setiap selesai sholat juhur, buka puasa bersama dan takjil on the road, santunan anak yatim dan duafa, takjil berbuka puasa di masjid, program intensif tahsin Al-Quran atau yang kami sebut sebagai pintar, kemudian kajian online Masjid Ar-Rakib setiap hari Sabtu subuh, ba'da subuh yang sudah kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Kemudian peringatan Nuzulul Quran, sholat dan kultum taraweh, itikaf, penerimaan dan pengeluaran zakat, dan kita akhiri dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan halal bihalal. Bapak Ibu, sebahagian dari kegiatan di atas dirangkaikan dengan kegiatan ulang tahun BPKP ke-39. Tentunya kami berharap program yang akan dilaksanakan secara offline, akan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Karena sebagian kecil dari kegiatannya akan dilaksanakan secara offline dan sebagian besar secara online. Kami sangat berharap partisipasi seluruh pegawai dan jamaah dalam menyukseskan program per program tersebut. Kepada Kepala BPKP, Bapak Kepala, Bapak Sekretaris Utama, dan Bapak Ibu Deputi, kami haturkan terima kasih sudah berkenan memberikan dukungan terhadap terlaksananya kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Dan kepada Al-Ustadz
Abdul Muta'ali, kami sampaikan terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk menyampaikan tausiah bagi keluarga besar BPKP pada kegiatan menyambut Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini mari kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan kepada kita semua untuk dapat mengisi Ramadan 1443 Hijriah dengan ibadah yang terbaik, lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Akhirnya, atas nama pengurus DKM Masjid Ar-Raqiq BPKP, kami menyampaikan selamat datang bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pegawai muslimin dan muslimat BPKP. Mudah-mudahan kita mendapati kebaikan dan kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Demikian yang kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutrisno. Bapak Ibu hadirin peserta acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Selanjutnya marilah kita simak bersama-sama sambutan dari Bapak Kepala BPKP yang sekaligus akan membuka rangkaian kegiatan Gema Ramadan 1443 Hijriah. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Ateh, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Abdul Muta'ali MA MIP PSD. Yang saya hormati Pak Sesma dan Ibu Bapak Deputi BPKP, Ibu-ibu Dharma Wanita BPKP, para pejabat eselon 2, dan pegawai BPKP yang saya lihat ini berasal ada dari Sabang sampai Merauke, dan semuanya adalah orang-orang yang saya banggakan. Tentu pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita semua pada hari ini dapat bersama-sama kembali menghadiri pelaksanaan tarhib dan penyambutan bulan Ramadan 1443 Hijriah, walaupun masih dilakukan secara daring karena kita memang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sholawat serta salam tentu saja marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, rekan-rekan kita semua insan BPKP yang saya cintai, kita merasakan bahwa waktu berlalu begitu cepat. Segala kesibukan kita dengan berbagai agenda kita di BPKP ini dalam melaksanakan tugas dan peran kita kepada umat dan bangsa ini telah mengantarkan kita tak terasa pada Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Teman-teman semua tentu sama-sama kita pahami bahwa kita masih dalam kondisi COVID-19. Namun demikian kondisi terakhir alhamdulillah telah menunjukkan bahwa angka penyebaran COVID semakin turun dan terus dapat dikendalikan oleh pemerintah. Kita berharap semoga kondisi ini semakin membaik dan membuat kita semua tentu bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan lebih daripada tahun sebelumnya. Kita semua tentu berharap Ramadan tahun ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita dalam bentuk kesalehan individu dan sosial yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga kita,
di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja kita ini. Sesungguhnya peningkatan keimanan dan ketakwaan kita pada bulan Ramadan tentu harus paralel, harus harmonis dengan peningkatan kualitas kinerja kita di unit kerja kita masing-masing. Meskipun dalam kondisi sedang berpuasa, dalam bekerja kita harus tetap sungguh-sungguh, tetap semangat, tetap all out agar kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita secara optimal dan maksimal. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum perbaikan diri, perbaikan keluarga, untuk terus berkhidmat dan bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara yang dengannya akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin keluarga besar BPKP rahimakumullah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita telah menerima kehadiran Ustadz Abdul Muta'ali, MA, MIP, PSD. Saya ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz dan terima kasih telah berkenan hadir hari ini memenuhi undangan kami. Mari saudara-saudara semua kita perhatikan dengan seksama tausiah beliau untuk bekal kita masuk di dalam Ramadan ini, bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang mampu meningkatkan takwa dan kualitas kita semua. Hadirin rahimakumullah yang saya banggakan, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Ar-Raqib atas segala upayanya untuk menggemakan Ramadan tahun ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang mendukung terselenggaranya acara ini. Tidak terkecuali seluruh peserta Tarkib Ramadan 1443 Hijriah dari Sabang sampai Merauke. Saya ingat pesan Rasulullah bahwa barang siapa yang bergembira atas kehadiran kedatangan Ramadan ini, maka Allah akan mengharamkan api neraka untuk bisa mengenai jasadnya atau tubuhnya. Saya tentu berharap, kita semua berharap bahwa acara ini merupakan wujud kegembiraan kita atas kehadiran Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan ini. Dan semoga Ramadan ini, saum Ramadan ini benar-benar bisa membakar sifat-sifat kejahatan dalam diri kita, sifat-sifat iblis yang ada dalam diri kita, sifat sombong, sifat malas, sifat iri dengki, sifat pelit, kikir dalam diri kita ini, dan merubah kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang taat dan patuh kepada Allah, hamba-hamba yang rendah hati, hamba-hamba yang tidak kikir, tidak pelit, hamba-hamba yang tidak punya sifat iri dan dengki, dan menjadi benar-benar menjadi Ramadan yang bisa membakar seluruh sifat kejahatan, sifat iblis, sifat yang jelek dalam diri kita, sehingga kita pada akhirnya bulan Ramadan bisa kembali fitrah sebagai hamba-hamba Allah yang mutmainnah, hamba-hamba Allah yang tenang, yang jiwa-jiwa yang tenang di akhir Ramadan ini. Demikian teman-teman, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Kepala atas arahan dan juga pembukaan rangkaian kegiatan Gema Ramadan 1443 Hijriah. Hadirin muslimin dan muslimah BPKP, akhirnya yang dinanti-nanti tiba saatnya kita simak tausiah dari narasumber kita, Ustadz Abdul Muta'ali, PhD. Beliau adalah Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar PhD pada University of the Holy Quran and Islamic Science di Sudan. Kepada yang terhormat Ustadz Abdul Muta'ali, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala BPKB RI, Pak Dr. Muhammad Yusuf Ateh, semoga Bapak diberi kesehatan, keberkahan, ada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan kita doakan juga Bapak Sekretaris Utama BPKB RI, para deputi, para kepala biro, dan seluruh pejabat di lingkungan BPKB RI dari Sabang sampai Merauke serta seluruh sivitas BPKB RI. Ibu Bapak yang saya muliakan dan yang mengikuti kajian Tarhib Ramadan ini melalui Zoom meeting. Tentu kebahagiaan kita hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu dalam rangka mempersiapkan Ramadan sebaik mungkin. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang tidak mempersiapkan Ramadan sebaik mungkin, itu kata Allah nggak usah ikut Ramadan. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qaidin. Andaikan mereka keluar untuk berjuang dan mereka mau masuk bulan Ramadan tapi dengan persiapan yang asal-asalan ala kadarnya, Allah tidak suka, Allah benci. Kata Allah, udah kalian di rumah saja, nggak usah berjuang, tidak usah ikut bulan Ramadan. Artinya apa? Itu ada sindiran yang sangat keras dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang bersamaan, hidangan luar biasa di bulan Ramadan, keistimewaan, kemuliaan Allah hidangkan, ya sangat gratis. Dan ini luar biasa. Sangat sayang kalau tidak kita persiapkan, kalau kita tidak maksimalkan kesempatan yang Allah berikan ini. Mohon izin saya untuk share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik. Ada apa dengan puasa Ramadan? Ada kemuliaan apa? Ada sesuatu yang hebat apa yang dimiliki dengan bulan Ramadan sehingga kita hari ini dan banyak forum-forum mungkin di jam yang sama, di hari yang sama ya melakukan Tarhib Ramadan. Kemuliaan Ramadan yang pertama ini dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat surat At-Tin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. Bahwa manusia itu memiliki hardware dan software yang paling sempurna. Jadi kenapa takwim atau hardware dan software manusia ini paling sempurna? Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh, meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam, maka perangkat yang terakhir sebelum Allah ciptakan roh itu adalah nafsu. Jadi setelah nafsu diciptakan, sebelum Allah menciptakan roh, itu nafsu ditanya oleh Allah. Ya nafs man anta wa man ana. Hei nafsu, Anda siapa, saya siapa? Apa jawab nafsu itu? Ana wa anta anta. Saya, engkau, engkau. Jadi nafsu ini sangat liar. Karena dia belum merekognisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas nafsu, kata Allah, wahai malaikat, cambuk ini nafsu selama 1000 tahun. Dicambuk ini nafsu selama 1000 tahun. Setelah dicambuk oleh para malaikat, setelah 1000 tahun, kata Allah, wahai malaikat, kembalikan nafsu. Aku akan tanya, wahai nafsu, man anta wa man ana. Anda siapa, saya siapa? Setelah 1000 tahun dicambuk, rupanya nafsu masih tetap merespon ana wa anta. Saya, engkau, engkau. Itulah nafsu kita sebetulnya. Lantas kata Allah, wahai malaikat, ini nafsu, bakar dia 1000 tahun. Lalu dibakar oleh malaikat 1000 tahun. Setelah 1000 tahun dibakar,
nafsu diangkat kembali oleh Allah. Ditanya kembali, ya nafsu, man anta wa man ana. Anda siapa, saya siapa. Lantas nafsu masih menjawab, ana wa anta anta. Saya, engkau, engkau. Jadi kalau kita ingin melihat asli nafsu kita, syahwat kita, maka bacalah tafsir Ibnu Katsir ketika turun surat At-Tin, bagaimana Rasul menjelaskan tentang takwim nafsu ini. Jadi setelah dicambuk, dibakar, nafsu kita masih sangat liar. Lantas kata Allah, wahai malaikat, rendam dia di dasar lautan 1000 tahun. Lantas direndam nafsu kita selama 1000 tahun. Setelah itu, kata Allah, angkat kembali nafsu. Lantas ditanya kembali, ya nafs, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa Anda, siapa saya? Lantas nafsu masih menjawab, ana wa anta anta. Saya, engkau, engkau. Allahu Akbar. Lantas kata Allah, wahai malaikat, puasakan ini nafsu. Jangan beri dia makan, jangan beri dia minum. Maka setelah itu nafsu dipuasakan, dijauhkan dari makan, dijauhkan dari minum. Setelah dipuasakan beberapa waktu, lantas nafsu dipanggil kembali oleh Allah. Ya nafsu, man anta wa man ana. Hei nafsu, Anda siapa, saya siapa? Baru kali ini nafsu dia mengatakan, anta ilahi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Maka ketika nafsu mengatakan demikian, engkau Tuhanku, aku hambamu, maka manusia disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu punya takwim, punya hardware dan software yang amat sempurna. Kalau hardware ya sempurna. Tapi kalau software itu sempurnanya setelah dipuasakan. Makanya hardware manusia yang begitu baik, ya kalau dia, mohon maaf, masih kalah oleh nafsunya. Apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya dengan hewan? Yang membedakan manusia dengan hewan adalah softwarenya. Dan software itu didapatkan setelah nafsu itu dipuasakan. Karena itu Nabi dalam sabdanya mengatakan, inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Fadayyiquhu bis-shaum. Maka persempit ruang geraknya dengan apa? Dengan puasa. Jadi puasa ini yang menjadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awalnya cuma bentuk fisik saja yang sempurna. Tetapi kalau sekedar bentuk fisik yang sempurna, kalau nafsunya liar, apa bedanya dengan binatang? Balhum adhal, bahkan bisa jadi lebih buruk ketimbang siapa? Ketimbang hewan, ketimbang binatang. Maka setelah dinafsukan, setelah dipuasakan, disiamkan, baru nafsu itu bisa dikendalikan. Maka inilah sebetulnya tujuan puasa. Jadi puasa itu adalah syariat umat manusia yang pertama kali, bahkan sebelum ditiupkan roh. Itu sebabnya dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini disyariatkan sebelum umat-umat terdahulu. Siapa nabi yang pertama kali puasa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu setelah diturunkan ke langit, ya setelah diturunkan dari langit, lalu dia bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tetap jejak digital, jejak fisik dari perbuatan dosanya nampak apa itu badannya gosong. Makanya umat terdahulu kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, itu nampak pada fisiknya. Sehingga Nabi kita bermunajat, ya Rabb, aku tidak ingin umatku ketika berbuat salah, itu nampak pada fisiknya. Sehingga doa Nabi dikabul, diabadikan dalam Allah dalam surat Al-Kahfi. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tuhanmu itu maha pengampun, maha penyayang. Muhammad, umatmu kalau berbuat dosa tidak tampak pada fisiknya. Umat terdahulu kalau berbuat dosa, nampak pada fisiknya. Adam alaihissalam ketika berbuat dosa, walaupun sudah bertaubat, gosong badannya. Ya Rabb, aku sudah bertaubat, tapi badanku gosong ya Rabb. Apa kata Allah? Puasa kau Adam 1 hari. Puasa Nabi Adam 1 hari. Setelah puasa 1 hari, badannya sepertiga normal. Ya Rabb, masih sepertiga yang normal, sisa 2/3. Sum yauman, puasa lagi 1 hari. Lantas Adam alaihissalam berpuasa lagi hari yang kedua. Badannya kembali normal. Tapi baru 2/3. Sisa 1/3. Ya Rob, sisa 1/3 belum normal ya Rob. Sum yauman. Puasa hari yang ketiga. Maka setelah puasa hari yang ketiga, badan tubuh Nabi Adam kembali normal, kembali putih. Sehingga puasa Adam itu disebut apa? Puasa Ayyamul Baid, puasa putih. Sehingga puasanya Nabi Adam disyariatkan sampai kita sekarang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu bagi yang badannya tidak terlalu putih, nggak usah ke salon.
Ya, puasa Ayyamul Bid saja sebetulnya itu. Yang kedua, kemuliaan puasa Ramadan itu dileburnya semua dosa. Tidak peduli itu. Siapapun ya, muslim yang dosanya 0,1 sampai 9,0 dan lain sebagainya, masuk di bulan Ramadan, ya itu dilebur semua dosanya. Maka di bulan Ramadan Allah panggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Betul, para mufassir mengatakan bahwa panggilan hai orang-orang yang beriman ini karena ayat puasa diturunkan di Madinah. Ciri ayat Madinah itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi menariknya itu Imam Al-Qurtubi, ayat puasa bukan sekedar ia di Madinah, ya, sehingga dipanggil hai orang-orang yang beriman. Kalau ayat Madaniyah kan ayat yang diturunkan di Mekah, hai orang-orang, hai manusia. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, bukan sekedar ayat ini diturunkan di Madinah, tapi puasa itu memang itu melebur semua dosa. Hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Tidak peduli itu. Jadi Allah itu tidak pernah melihat masa lalu orang. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, Allah ampuni dosanya. Dalam Al-Quran ada dua diksi diampuni. Ada diksi yang menggunakan ufiyah, dimaafkan. Ada diksi yang menggunakan gufira, diampuni. What difference between it? Apa beda ufiyah dengan gufira? Kalau ufiyah, kita analogikan seseorang menulis di kertas putih, ya. Lantas tulisannya ada yang salah. Aku sangat enak mencintai kamu, wahai istriku. Itu betul pakai enak begitu ya. Tapi kita salah. Aku sangat enak mencintai kamu, wahai istriku. Ah, ini kan apa? Impact-nya luar biasa. Nah, dari enak menjadi enak ini sebuah kesalahan fatal. Bagaimana untuk mengubahnya? Kita tip X. Aku sangat enak mencintai kamu, wahai istriku. Yang tadinya enak menjadi enak, E-nya kita ubah menjadi A kembali. Tapi ketika di tip X, biasanya itu sisa tip X masih terlihat dia. Ya, itu ufiyah. Tapi kalau gufiro, ya tulisan kita yang salah di kertas yang putih, bukan sekedar di tip X, tapi Allah ganti dengan kertas yang baru. Sehingga ada hadis Nabi, barang siapa puasa Ramadan dengan baik, penuh keimanan, tu kawaladin waladatsu ummuh, seperti bayi baru lahir. Allahu Akbar. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan disebut bulan dileburnya semua dosa? Bulan Ramadan ini kata kerja imperatifnya menggunakan kutiba, ditulis. Nah, kata kutiba ini perintah bukan hanya untuk puasa saja, tetapi juga untuk qisas. Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian itu qisas dalam pidana pembunuhan. Dalam syariat Islam, ketika seseorang membunuh, itu wajib diqisas, dibunuh lagi. Maka ketika seseorang pembunuh dibunuh lagi, diqisas lagi, maka hancur lebur seluruh dosanya. Kata puasa menggunakan kata kutiba seperti pada ayat qisas. Jadi seolah-olah orang yang berpuasa itu diqisas semua dosanya. Ini kemuliaan puasa Ramadan luar biasa. Yang ketiga, kemuliaan puasa Ramadan. Makhluk yang paling bahagia datangnya bulan Ramadan, kalau kita baca Sahih Muslim, ya, itu adalah orang yang sudah wafat. Ya, jadi andaikan kata Nabi kita bisa mendengar bahagianya orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, datangnya bulan Ramadan, kata Nabi apa? Muncullah hadis Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan kita bisa mendengar bahagianya orang yang sudah wafat, orang tua kita kah, guru kah, keluarga kita kah, sahabat handai tolan dan kolega yang sudah wafat, kalau kita bisa mendengar mereka bahagianya bulan Ramadan, kenapa mereka bahagia? Karena selama satu Ramadan itu mereka dibebaskan. Kalau mereka, mohon maaf ya, tidak baik nasibnya selama di barzakh, di alam kubur, itu remisi. Subhanallah. Bebas itu. Jadi semacam apa ya? Cuti itu dari alam kubur. Subhanallah. Maka kalau kita bisa mendengar kata Nabi, menyaksikan, melihat bahagianya orang yang sudah wafat, datangnya bulan Ramadan, kita pasti berharap semua hari, semua minggu, semua bulan dalam satu tahun itu Ramadan. Subhanallah.
Jangan sampai kita tahu ya mulianya bulan Ramadan, lalu kita bahagia telat. Ketika kita sudah wafat baru bahagia. Itu nasi sudah jadi bubur. Maka ketika alhamdulillah ketika kita ada ruh di kandung badan, ya diberikan kesehatan, 154.000 Allah wafatkan orang-orang dengan COVID ini. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur. Kata Abu Bakar, ada dua nikmat yang sering orang lupa. Satu, nikmat ditangguhkannya ajal kematian kita. Ya, 154.000 orang wafat karena COVID, kita masih sehat. Yang kedua, nikmat yang paling banyak dilupakan orang, kata Abu Bakar Siddiq, nikmat masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Sebesar apapun dosa kita, ya, indeksnya luar biasa itu. Tetapi masuk di bulan Ramadan, Allah habiskan. Makanya namanya Ramadan. Apa Ramadan itu? Memusnahkan semua dosa, ya, melebur semua keburukan. Kata Nabi, kalau kita bisa mendengar bahagianya, menyaksikan senyumnya orang yang sudah wafat, datangnya bulan Ramadan, kita berharap semua Ramadan, semua bulan sepanjang tahun isinya Ramadan. Subhanallah. Nah, kita tentu tidak bisa mendengar, mungkin karena barir ya maksiat kita. Tapi ini Nabi yang berbicara. Nabi itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti yang dikatakan itu the truth, itu sebuah kebenaran ya. Yang keempat, kemuliaan bulan puasa Ramadan, takdir perubahan. Kita ini di usia seperti ini sudah manusia jadi. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita 4 bulan di kandungan ibu kita sebelum Allah meniupkan roh ke dalam tubuh kita, Allah panggil malaikat. Wahai malaikat, catat calon bayi ini ajalnya, rizkinya, bahagianya, atau dia celaka atau tidak. Setelah itu dibuatlah 4 takdirnya. Lalu baru ditiupkan roh. Artinya apa? Kita yang ada sekarang ini takdirnya sudah jadi. Ya. Jadi takdirnya sudah jadi. Ada yang pengen sholat duha begitu ya. Tapi nggak bisa-bisa. Ketika baru mau takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada kawannya, bro, itu nasi uduk Betawi di Pangkalan Kemayoran tuh enak betul. Nggak jadi itu sholat duha. Hah? Ketika kita mau sholat duha, tiba-tiba ada kawannya, bro, ayo sekarang kita goes ke Senayan. Nggak jadi sholat duha. Nggak jadi sholat duha. Jangan-jangan memang takdirnya bukan ahli sholat duha. Ada yang malam pengen sholat tahajud. Nggak jadi, nggak bisa-bisa. Jangan-jangan takdirnya itu bukan ahli sholat tahajud. Ada orang bekerja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi listnya, subhanallah, itu list pendapatan UMR saja, subhanallah. Jangan-jangan memang takdirnya nggak survive. Maka kalau kita tahu demikian, pasti kita minta APBN perubahan. Pasti kita minta takdir perubahan. Setiap tahun Allah merubah takdir kita hambanya. Setiap bulan Ramadan. Lailah, malam, qadar, malam Allah merubah takdir. Maka di bulan Ramadan ya Allah merubah, melakukan revisi terhadap takdirnya. Tergantung hambanya, mau diubah tidak takdirnya. Tapi seorang muslim tidak boleh ada pada comfort zone, zona nyaman. Hari ini harus lebih baik ketimbang kemarin. Sama saja nggak boleh, rugi. Apalagi lebih buruk, mal'un, tercela. Karena itu kita pasti berharap APBN perubahan. Kita bermohon takdir perubahan. APBN saja ada perubahannya, apalagi takdir. Bulan Ramadan, bulan Allah mengubah takdir. Allahu Akbar. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan takdir yang kita peroleh sebetulnya tidak lebih dari 1%. Sisanya Allah simpan di arasnya itu. Jadi kalau kita hari ini survive, ya, ada yang jadi pejabat, ada yang ekonominya survive, ya, ini dan itu sebetulnya nggak lebih dari 1%. Sisanya 99% Allah simpan di arasnya. Kata Allah, siapa yang mengambil sisanya? Waduh. Maka akan lebih survive, lebih hebat itu. Kalau saya analogikan begini deh, ya, mungkin kata Gubernur BI ini berangkas BI mau dibuka, silakan yang mau ngambil silakan, kan begitu. Ini semua semua kemuliaan, rahmat, rezeki Allah itu dibebaskan, dibuka berangkasnya oleh Allah. Maka kalau kita diberikan kecerdasan, pasti kita berharap untuk mengambil sisa takdir yang belum kita peroleh. Yang kelima, kemuliaan bulan Ramadan, dikabulkannya semua doa.
Kita di 11 bulan selain bulan Ramadan, kita berdoa terus, tapi kok belum dikabul-kabul. Kenapa? Ada hadis riwayat Sunan Nabi Daud, ini luar biasa. Nabi ketika dibawa oleh Jibril dalam Mi'raj, ya, sampai di langit satu tertutup, ya, perlu dibuka pintunya. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ini pintu langit kalau dibuka butuh waktu berapa tahun? Apa jawab Jibril? Butuh waktu 4.000 tahun Muhammad. Karena kau saja yang datang ini bisa sekilas, subhanallah, dia bisa terbuka. Allahu Akbar. Jadi dalam waktu normal, ya, itu pintu langit itu dibuka memerlukan waktu 4.000 tahun. Kali 7 langit berapa? 28.000 tahun. Kenapa doa kita nggak terkabul-kabul? Bisa jadi karena kualitas doa kita. Dengan ketatnya pintu langit tertutup, rapatnya pintu langit nggak nembus. Terkadang pintu langit dibuka 4.000 tahun. Kita doanya hanya 5 menit. Itu pun nggak jelas doanya. Kata malaikat, doa apa itu? Allahu Akbar. Sedangkan di bulan suci Ramadan, hadis pertama bab puasa Ramadan dalam kitab Sahih Muslim, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Ketika masuk bulan Ramadan, semua pintu langit dibuka. Subhanallah. Dibuka. Makanya di setiap malam bulan Ramadan, apa kata Allah? Hal min sa'ilin. Ada yang minta enggak di malam ini? Kenapa? Karena pintu langit 1 sampai ke 7 dibuka. Arasy Allah itu banyak memberikan door prize. Hal min sa'ilin, ada yang minta enggak di bulan ini? Fa'u'ti su'lahu. Aku akan kabulkan semua permohonannya. Sejatinya itu, makanya dalam Sahih Muslim tidak ada sahabat Nabi di bulan Ramadan punya hutang, kehidupannya sulit. Kenapa? Karena mereka minta kepada Allah. Ya, dan Allah mengabulkan. Pintu langit tidak ada yang ditutup. Subhanallah. Yang keenam, kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Siapakah malaikat yang paling mulia? Jibril. Kenapa Jibril malaikat paling mulia? Karena Jibril satu-satunya malaikat yang membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad paling mulia? Karena satu-satunya Nabi yang diturunkan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan? Ini bulan yang paling mulia dari 12 bulan. Karena satu-satunya bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka bulan Ramadan mendapat kemuliaan karena bulan diturunkan Al-Quran. Siapapun kita, ya, siapapun kita yang punya ikatan yang amat erat dengan Al-Quran, pasti derajatnya ditinggikan. Saya ketika pertukaran siswa ketika kelas 2 SMA, saya ke Amerika. Ketika itu saya menyaksikan ada seorang profesor di MIT, itu dia mempresentasikan hasil risetnya. Dia menemukan satu alat yang bisa mengukur tingginya gunung, dalamnya air laut, only 10 minutes. Ya, dia presentasi, semua orang terpukau kala itu tahun 98. Presiden Amerika ketika itu kalau tidak salah Bill Clinton. Semua orang takjub. Setelah presentasi, profesor tersebut lalu memberikan opportunities kepada waktu kepada audiens untuk bertanya. Ya, tidak ada yang bertanya karena semua orang sangat takjub. Tiba-tiba ada seorang gadis usia 17 tahun, dia pakai jilbab, mungkin satu-satunya mahasiswa yang pakai jilbab di MIT. Semua mahasiswa ITB, mahasiswa UI itu punya kebanggaan kalau bisa S2-nya, S3-nya di MIT, kampus terbaik di jagat ini, kan begitu. Tidak ada yang bertanya. Tiba-tiba ada seorang gadis 17 tahun, dia bertanya, "I'm sorry, my professor, my name is Aziza Fasha, I'm from Pakistan." Saya sangat takjub dengan presentasi profesor, but saya bisa menghitung tingginya gunung dalam air laut without tools only 5 minutes. Tadi dengan alat 10 menit. Ini gadis ini ya hanya 5 menit. Namanya Nur Aziza Fasha. Sempat dimuat dalam majalah Times tapi hanya dalam durasi 3 hari saja. Setelah itu majalah Times saya ditarik kembali oleh panitia mungkin ya. Oh, semua orang tertakjub. Bagaimana ini gadis 17 tahun bisa mengukur tingginya gunung dalamnya air laut only 5 minutes, nggak pakai alat. Subhanallah. Semua orang berdiri semua. Luar biasa. 17 tahun doktor,
PhD itu. SD-nya 1 tahun, SMA 1 tahun, S1 hanya 1 semester, kemudian S2 semester, 1 semester, kemudian S3. Karena memang mereka di Amerika itu kan bukan sistem SKS, tapi sistem kemampuan kualitatif kan begitu. Bagaimana Anda bisa mengukur tingginya gunung dalam air laut without tools, only 5 minutes? Kata Nur Azizah Fasha, hafizah Quran. Saya hafal Quran. Untuk menghitung tingginya gunung, saya hitung kata laut dalam Al-Quran. Ya, kalau dia ada di awal kata, di tengah kata, di akhir kata, itu jumlah hurufnya berbeda. Kalau dia di awal kata, maka setiap huruf sampai akhir ayat, itu setiap huruf 25 meter, 25 meter, 25 meter. Kalau kata laut ada di tengah ayat, maka di awal ayat huruf-huruf dihitung 20 meter, 20 meter. Lalu setelah ayat sampai akhir ayat 20 meter, 20. Hasilnya ternyata cocok dengan profesor tadi. Begitupun sama untuk mengukur tingginya gunung. Gunung bahasa Arabnya jibal. Ya, wa idzal jibalu kaifa nusibat. Ada gunung di tengah ayat, di awal ayat, di akhir ayat, itu menunjukkan gunung itu ada di ocean mana, di benua mana. Ditanya oleh profesor, kenapa Anda begitu luar biasa? Because I'm hafizah Quran. Karena saya hafal Quran. Luar biasa. Al-Quran itu terlalu modern bagi kita Bapak Ibu. Ya. Maka ketika Al-Quran menyuruh kita berpuasa, itu pasti, mohon maaf, ada message yang luar biasa. Terkait kesehatan, terkait fisik, kimiawi, dan luar biasa. Ini tujuan, mohon maaf. Sekarang bagaimana kemuliaan yang tadi, bagaimana kita sambut, bagaimana kita persiapkan Ramadan dengan segala kemuliaan keistimewaan Ramadan. Tadi ada sindiran dari Allah ya, orang yang asal-asalan dalam menyambut Al-Quran. Walau aradul khuruja la'adulahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabatu maqila qudum al-qaidin. Nggak usah puasa sekalian deh katanya kalau persiapannya asal-asalan. Sekarang analoginya begini, ada tamu agung, ada presiden lah mau datang ke BPKB begitu, ke BPKP ya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan begitu. Ada presiden mau datang ke kantor kita begitu. Tentu persiapannya luar biasa. Yang kotor dibersihkan, yang tidak rapi dirapihkan. Kan begitu tuh. Subhanallah. Ini ketika masuk tamu agung ya, kita nggak persiapan, yang kotor tetap kotor, yang tidak rapi tetap rapi. Bagaimana tamu agung itu akan nyaman di rumah kita? Subhanallah. Analoginya seperti itu deh. Atau mohon maaf, kita nyambutnya telat-telat begitu ya. Kita terkadang sering nih nyambut telat-telat. Misalkan gubernur tiba di kantor kita jam 10. Itu persiapannya pasti sebelumnya itu. Kita terkadang sholat zuhur jam 12. Ada yang masbuk di antara kita. Ada yang telat di antara kita. Kalau analogikan yang datang itu pejabat yang luar biasa, kita telat. Bagaimana itu? Para pejabat tersebut tentu tidak nyaman. Apalagi sholat kita menyambut yang maha agung, yang maha mulia. Maka Nabi SAW ketika para sahabat itu banyak yang masbuk ya di Madinah, apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha. Dulu saya sempat melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang di Madinah kalian sholat kok telat, sholat kok masbuk. Bukankah kalian nanti akan wafat? Sekarang fazuruha, silakan ziarah kubur. Ya, perhatikan, ambil pelajaran bahwa kita semua akan wafat. Maksudnya apa? Jangan sampai telat untuk menggapai perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang kita lakukan kalau kita melihat beberapa sunnah Nabi, persiapan mental. Harus bahagia dan sukacita. Hadisnya sudah dibaca tadi oleh Pak Kepala ya. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa senang, barang siapa bahagia datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Senang aja itu, gimana nggak senang? Dosa diampuni. Tadi saya bilang, makhluk yang paling bahagia, yang paling senang masuknya bulan Ramadan, orang yang sudah wafat. Maka ketika subuh tanggal 29 Ramadan, begitu pun sama, makhluk yang amat bersedih dan paling sangat terpukul siapa? Orang yang sudah wafat juga. Ya, sebentar lagi kita kembali ke sel, sebentar lagi kita kembali ke barak. Kata siapa? Kata orang yang sudah wafat. Padahal sudah nyaman di Ramadan ini. Allahu Akbar. Jangan sampai bahagianya orang yang sudah meninggal. Jangan sampai kita tahu kebahagiaan, kemuliaan Ramadan kalau kita sudah wafat.
Sudah telat itu. Maka persiapan yang kedua adalah persiapan taubat, membersihkan dan merapikan. Taubat itu membersihkan yang kotor. Kita setiap pagi misalkan masak telur ceplok, siang telur, sore telur, tentu ada kulitnya, ada cangkangnya. Sehari mungkin tidak bau, 2 hari, 3 hari, kalau sudah 1 minggu. Tidak kita buang ke tong sampah, oh subhanallah. Kita tidak buang keluar dari rumah kita, akan sangat bau. Malaikat bagaimana mau masuk, malaikat rahmat bagaimana mau masuk ke rumah kita. Maka list kita punya dosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subhanallah. Nabi membacakan hadis ini 2 kali. 1 menjelang Ramadan, yang kedua menjelang Idul Fitri. Apa itu? Kullu ummati mu'afa illa syahnan. Semua umatku di bulan Ramadan diampuni dosanya. Illa syahnan. Kecuali 2 orang yang saling mendengki. Allahu Akbar. Dosa dengan Allah kita bisa minta taubat langsung. Tapi dosa dengan sesama, apalagi dosa kepada orang tua. Allahu Akbar. Besar betul. Maka kita mohonkan maaf. Kata Nabi, semua dosa di bulan Ramadan ini Allah maafkan. Illa syahnan. Kecuali 2 orang yang saling mendengki. Itu. Jadi persiapan tobat ini penting. List kita punya dosa. Apa saja nih? Maka kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan, dosa-dosa itu udah habis. Ya, apa yang belum rapi sholat kita yang biasanya di akhir waktu, coba ya di Syawal, di mana di Sya'ban ini persiapkan di awal waktu dan berjamaah. Kita baca Quran yang nggak rapihkan kalau bisa. Subhanallah. Begitu tuh ya. Yang keempat, persiapan apa yang mesti kita persiapkan menjelang masuknya bulan suci Ramadan? Persiapan keluarga. Sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi SAW mengumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kata Nabi, jangan sampai selama bulan Ramadan ada kekerasan di rumah kita, ada suara keras, ada teriakan, ada marah, ada caci. Kenapa? Karena barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan kotor di bulan suci Ramadan ini, Allah tidak memperdulikan puasa kita. Walaupun kita nggak makan, walaupun kita nggak minum. Pastikan. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan, kita melakukan koordinasi. Ya, istri, anak-anak, pembantu kita kumpulkan. Subhanallah. Mama, anak-anak, tolong kita hindari marah ya. Jangan buat tingkah laku yang men-trigger kita jadi marah, kita jadi benci. Kenapa? Allah nggak senang. Allah akan mengabaikan, mengignorkan puasa kita kalau kita sering marah. Persiapan keluarga. Ya, untuk pembantu pastikan sebelum asar semua kegiatan keluarga selesai. Subhanallah. Tidak ada lagi ngurus dapur ini dan itu. Kenapa? Karena pembantu juga kita sama ingin beribadah di bulan suci Ramadan. Yang kelima, persiapan finansial. Para sahabat dalam Sahih Muslim diceritakan zakah ashabun Nabi SAW fi Sya'ban. Para sahabat Nabi itu bayar zakatnya di Sya'ban. Jadi saya belum mendapatkan riwayat dari Nabi para sahabat bayar zakatnya di bulan Ramadan kecuali zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal di Syawal, kenapa? Di Sya'ban, kenapa? Agar zakat tersebut itu manfaatnya luar biasa untuk yang duafa, yang papah ekonominya. Jangan sampai di bulan Ramadan mereka masih hiruk-pikuk mencari rezeki. Jangan sampai mereka membatalkan puasa. Karena itu kalau kita bayar zakat di akhir Sya'ban akan sangat membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, saudara-saudara kita yang papa ekonominya. Apalagi sekarang Bapak Ibu tentu tahu ya, kita di masa pandemi ini tentu banyak sedikit kesulitan-kesulitan. Maka kalau kita membayar zakat di bulan Sya'ban itu luar biasa. Subhanallah. Baik, slide terakhir Bapak Ibu. Ini dia. Apa tujuan dari puasa? La'allakum tattaqun. Ada sahabat Nabi bertanya, la'allakum tattaqun, puasa itu semoga mendekatkan kita akan ketakwaan. Nah, takwa kalau secara terminologis maknanya sangat luas. Menjalankan semua perintah Allah. Menghindari semua larangan Allah. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, namanya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ukuran minimum takwa itu apa? Ini pertanyaan
sangat ramah lingkungan ini, tidak maksimum takwa, tapi minimum takwa. Ya Rasulullah, ukuran minimum takwa itu apa? Apa kata Nabi? Ihfadz lisanak wahfadz farjak. Jaga lisanmu, jaga kehormatan kemaluanmu. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, mulut, orang yang tidak bisa menjaga kehormatan kemaluan, maka never. Dia menjaga amanah lain yang lebih besar, never, tidak akan pernah mampu. Karena itu pastikan ya di bulan Ramadan lisan kita baik. Ya, jangan sampai nyakiti. Makanya ketika kita disakiti orang, mohon maaf saya sedang berpuasa. Mulut juga nih, mohon maaf. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam ke dalam tubuh kita. Ini sesuatu yang haram. Saya sangat apresiat ini dengan BPKP. Nama masjidnya Ar-Raqib ya. Ini nama subhanallah, pengawasan ini cocok betul ini. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kalau dosa, kalau penyakit ada penyakit level diabetes. Orang kalau kena diabetes biasanya kemana-mana tuh. Ginjal kena, jantung kena. Begitupun sama kata Imam Al-Ghazali. Itu ada dosa yang levelnya dosa diabetes. Apa itu? Aklul haram. Memakan harta haram. Memakan harta haram. Ini kalau diibaratkan penyakit, nih levelnya diabetes. Orang yang di perutnya ada yang haram, dia nggak berhenti melakukan dosa di situ. Dia akan melakukan dosa kedua, ketiga, keempat. Dosa kedua itu apa? Imam Al-Ghazali ngambil asar dari Ali bin Abi Thalib. Dosa kedua yang akan dilakukan bagi orang yang yang sering memakan harta haram. Apa itu? Suhulatul kidhb. Mudah berdusta. Mudah bohong. Makanya kalau orang mudah bohong, mudah dusta, itu pasti ada masalah dengan perutnya. Dan ternyata tidak berhenti di situ, ada dosa ketiga yang akan dia lakukan. Apa itu? Khianat, mudah khianat. Tapi yang paling mengerikan, aklul haram, memakan harta haram. Dia tidak berhenti di dosa ke-1, kedua, ketiga. Ada dosa keempat yang akan dia lakukan. Apa itu? Zina. Salah satu fakultas psikologi di kampus terbaik di Republik ini melakukan riset ya terhadap para koruptor yang sudah inkrah di Tipikor dari 2012 hingga 2017. Ternyata ketika dilakukan riset, mereka itu yang sudah inkrah para koruptor itu ternyata 98% pernah melakukan, mohon maaf, zina. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan adalah dosa diabetes. Subhanallah. Ya, menjaga lisan, menjaga kemaluan. Ini batas minimum takwa. Saya baca dalam majalah Hikmah ya, tulisan Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama kita. Ini Menteri Luar Negeri luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya. Ya, kata Haji Agus Salim, saya pernah ikut perundingan di Den Haag. Ya, kemudian di Jepang, di berbagai negara. Malam hari saya ditawari, ya mohon maaf, ya seperti yang kita tahu perempuan-perempuan. Saya tolak. Karena itu dalam sejarah Indonesia perundingannya, ya, founding fathers kita itu tidak pernah kalah, selalu menang. Kenapa? Karena mereka punya integritas, bisa menjaga kehormatan dirinya. Subhanallah. La'allakum tattaqun sebagai tujuan puasa yang kedua, apa itu? Integritas diri dan anti koruptif. Ini cocok ini ya dengan nama masjidnya, cocok dengan nama lembaganya BPKP ini. Jadi tujuan puasa jangan lupa apa itu? Al-Baqarah 188. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Hai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta orang dengan cara kau mengadukan ke pengadilan lalu kau klaim harta orang itu menjadi harta kalian. Subhanallah. Ya. Ini jadi kita membaca Al-Baqarah 183 itu jangan berhenti di 184, 185, 186, 188 sampai 188. Ya, jadi ciri orang yang bertakwa punya integritas yang luar biasa. Maka kalau kita bisa menjaga diri ya, itu luar biasa ya. Itu kita akan sampai kepada derajat la'allakum tattaqun. Begitu tuh ya. Maka kembali lagi kita masuk bulan Ramadan, persiapan tobat harus luar biasa. Karena tobat ini dahsyat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ada seorang perempuan, ya kalau dalam bahasa Arab dia disebutnya syarmutah. Dalam bahasa kita mungkin istilahnya PSK, penjual sate keliling. Dia kerjanya itu antara rumahnya dengan tempat kerjanya ya dia mohon maaf itu kepada laki-laki yang tidak punya kehormatan diri. Kerjanya tentu di malam hari ya. Nah, si perempuan ini dia kerjanya di malam hari menjajakan dirinya, tubuhnya begitu. Kalau dia bekerja ke tempat kerjanya itu lewat Masjid Nabawi. Menariknya dalam Sunan Imam At-Tirmidzi dijelaskan perempuan tadi mau bekerja tanggal 25 Ramadan tahun ke-5 Hijriah. Ketika dia lewat Masjid Nabawi tersungkur dia, sujud dia. Ya Rab, Rasulullah yang sudah kau ampuni seluruh dosanya, sudah jelas surganya, masih bertaubat, masih bermunajat, memanfaatkan kesempatan kemuliaan Ramadan ini. Sedangkan aku ya Rab, yang jelas nerakanya, tidak jelas surganya, masih hendak berbuat maksiat di malam ini ya Rab. Maafkan saya ya Rab. Lantas lisannya itu dengan bahasa, dengan khusyuk, dengan ikhlas penuh taubat. Dia mengucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu pemaaf. Kau mencintai orang-orang yang minta maaf, maka maafkanlah aku ya Rab. Nabi menyaksikan perempuan tadi, syarmutah tadi, itu tersungkur, tersujud. Dia bermunajat, mohon maaf kepada Allah, bertaubat. Nabi menghampiri wanita tadi. Kata Nabi apa? Ya syarmutah, wahai perempuan yang malang, anti mahdzuzatun bilailatul qadar. Kamu beruntung dapat Lailatul Qadar. Padahal mohon maaf, dia sholat belum, itikaf belum, mungkin siangnya pun tidak puasa. Tapi taubat itu luar biasa Bapak Ibu. Allah tidak pernah melihat masa lalu kita. Setiap kita pasti punya masa lalu. Yang Allah lihat hendak kemana kita bermuara. Sehingga doa perempuan tadi diabadikan oleh Nabi menjadi doa Lailatul Qadar. Bukan dari Aisyah, bukan dari Hafsah, bukan dari Khadijah, bukan dari Ummi Salamah, istri-istri Nabi yang mulia. Tapi doa Lailatul Qadar. Nabi officialkan, Nabi resmikan dari seorang yang penuh dengan dosa. Tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Jangan sampai kita lewat Ramadan begitu saja. Bahkan mohon maaf, kita lebih senang cepat Ramadan berlalu begitu ketimbang kita memperoleh sajian hebat yang luar biasa. Para sahabat itu berpuasa Ramadan dengan Nabi 8 tahun. Ya, ketika Nabi menutup Ramadan terakhir tahun ke-11 Hijriah, selesai sholat Idul Fitri, Nabi pulang ke rumahnya. Ribuan sahabat itu tidak mau pulang ke rumahnya, tetap di lapangan, stay. Lantas sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, ribuan sahabat nggak mau pulang. Kenapa? Ya bekun, wa ya bekun. Mereka menangis, mereka tetap di lapangan. Baik, antara aku nemui mereka. Kata Nabi, malakum tabkun wa tabkun. Kenapa kalian tetap di sini? Kenapa kalian menangis? Apa jawab para sahabat Nabi? Ya Rasulullah, 8 tahun kami puasa Ramadan dengan engkau ya Rasul. Tapi 8 tahun itu pula kami puasa Ramadan tanpa Lailatul Qadar. Ramadan tahun pertama kau sebut Abu Bakar yang dapat. Ramadan tahun kedua Umar. Ramadan tahun ketiga Utsman. Ramadan tahun keempat Ali. Ramadan tahun kelima Abdurrahman bin Auf. Ramadan tahun keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ramadan tahun ketujuh Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Sedangkan kami ya Rasulullah, 8 tahun kami puasa Ramadan tanpa Lailatul Qadar. Kami takut ya Rob di hari kiamat kami jadi gelandangan. Jadi gelandangan di muka bumi wahai Bapak dan Ibu masih ada dinas sosial. Masih bisa jadi manusia silver. Masih bisa jadi manusia badut. Tapi jadi gelandangan di hari kiamat. Tidak ada dinas sosial. Kami nggak mau jadi gelandangan ya Rasulullah pada hari kiamat. Kata Nabi, iya benar juga ya. Kalian 8 tahun puasa Ramadan dengan kami. Kalian tanpa Lailatul Qadar. Subhanallah. Nabi nggak bisa jawab. Tak lama Allah turunkan Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, kami mengabdi kepada Allah, kami ibadah kepada Allah. Kemudian istiqamah, punya komitmen yang luar biasa. Ya, bukan hanya baca Al-Quran di Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan terus istiqamah. Bukan hanya puasa di Ramadan, tapi terus puasa Syawal, Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bait. Bukan hanya jujur di bulan Ramadan, tapi di Syawal, Dzulqa'dah, dan 11 bulan yang lain jujur. Kalian istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalian akan dilantik oleh malaikat bergelombang-gelombang. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, dilantik oleh para malaikat cuma satu gelombang, taknya cuma satu. Tanazzalul malaikatu warruh dalam surat Al-Qadar. Tapi yang istiqamah, yang komitmennya luar biasa, Fussilat ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaika. Dalam ilmu linguistik, karena saya di UI di Departemen Linguistik, orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat melantiknya bergelombang-gelombang. Taknya lebih dari satu, ada dua. Jadi istiqomah lebih hebat ketimbang orang yang dapat Lailatul Qadar. Jujur bukan hanya di Ramadan, tapi terus di luar bulan Ramadan. Ibadah bukan hanya di Ramadan, terus di luar bulan Ramadan. Ya, jangan kita pakai, mohon maaf, ada hadis bahwasannya apa itu tidur di bulan puasa Ramadan itu ibadah. Nah, ini nggak cocok dengan tema kita ini, ya, meningkatkan etos kerja. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Kaisar Roma. Jadi ceritanya pasukan Tariq bin Ziyad tiba di pantai Andalus yang melalui Afrika Utara. Ketika itu intel-intel Roma menyaksikan, wah ini pasukan Tariq bin Ziyad tiba di sini. Ini pas bulan Ramadan. Dulu nabinya perang di bulan Ramadan nggak pernah kalah, menang. Akhirnya mereka melaporkan kepada Kaisar Roma, Heraklius, wahai Kaisar, itu pasukan Tariq bin Ziyad, umatnya Muhammad sudah tiba di pantai kita. Memangnya kenapa? Dulu nabinya perang di bulan Ramadan nggak pernah kalah, Badar dan Fathu Makkah. Jadi maksudnya gimana? Pastikan mereka itu tidak bersemangat untuk masuk ke mana? Ke pusat kota Andalus. Akhirnya dibuatlah sayembara. Kira-kira apa untuk membuat mereka tidak masuk ke mana? Ke pusat kota Andalus. Maka ada salah seorang profesor. Kalau begitu, Kaisar Roma, saya punya ide. Apa itu? Kita buat hadis palsu. Apa hadisnya? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ibadah. Maksudnya apa? Nggak usah masuk ke pusat kota Andalus. Tidur aja. Karena tidur itu adalah ibadah. Ah, jangan pakai hadis ini. Jadi hadis ini, itu hadis palsunya aja nggak ada. Yang ada kumpulan hadis-hadis palsu yang super palsu. Subhanallah. Justru Nabi di Badar menang. Ya, justru Nabi di Fathu Mekah menang. Tahun ke-8 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik. Seperti sahabat tadi, 8 tahun aja tanpa Ramadan, sedih betul. Kita ada yang sudah 30 kali Ramadan, 40 kali Ramadan barangkali ya, 20 kali Ramadan. Kayaknya kita senyum-senyum aja, jadi nggak dapat Lailatul Qadar. Padahal kata Nabi apa? Ada 2 ciri orang yang wafatnya akan husnul khatimah. 1, yang pernah melihat aku walaupun dalam mimpi. Yang kedua, yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita cerdas, kita pasti akan mengejar 2 keutamaan itu. Mohon maaf Bapak Ibu jika banyak yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya menasihati diri saya sendiri. Kalau ada manfaatnya mudah-mudahan bisa diterima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Muta'ali. Luar biasa sekali kita mendapatkan siraman rohani yang sangat kita nanti-nantikan dan sangat sesuai dengan tema Tarhib Ramadan 1443 Hijriah, yaitu raih kemuliaan Ramadan, tingkatkan takwa dan kualitas kinerja. Namun demikian Pak Ustadz, dengan keterbatasan waktu yang tersisa, masih ada beberapa pertanyaan yang kami mohon untuk dijawab, tapi mungkin singkat-singkat saja Pak Ustadz, karena sebentar lagi akan masuk waktu zuhur di Jakarta. Jadi ada 5 pertanyaan, izin kami bacakan dari Bapak Taufik Irawan di Jambi.
Izin bertanya Ustadz, selain pada Nabi, apakah ada tanda bekas dosa bagi manusia yang kemudian hilang sebagai tanda diterima atau tidaknya taubat kita? Lalu pertanyaan yang kedua dari Bapak Aji, Kaper Papua, apakah puasa sunnah juga Ramadan bisa diniatkan amalnya ditujukan untuk orang tua yang sudah almarhum? Lalu yang ketiga dari Bapak Muhammad Hussein, orang puasa akan diampunkan dosanya. Apakah semua dosa atau dosa yang kecil saja? Apa syaratnya supaya bisa diampuni dosanya dan apakah hanya cukup dengan puasa Ramadan? Lalu kemudian yang keempat dari Jogja, dari Bapak Adis, izin bertanya mana yang lebih mustajab, membayar zakat mal di bulan Sya'ban atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu yang terakhir dari Bapak Daridin di PW 14, izin bertanya, untuk merubah takdir dengan doa, apakah hanya di bulan Ramadan atau dapat dilakukan dengan doa di bulan-bulan yang lain? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya hebat-hebat nih ya, luar biasa ini. Pertama, tanda dosa. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu ketika berbuat dosa, dosa besar sekalipun, itu tidak akan nampak jejak fisiknya, jejak digitalnya iya, tapi jejak fisiknya tidak. Makanya ada orang dosanya besar, tapi kalau rajin ke salon itu akan tetap glowing wajahnya, ya akan tetap bercahaya wajahnya begitu. Karena memang itu permohonan Nabi. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Itu diampuni oleh Nabi Muhammad. Tuhan kamu itu maha pemaaf. Subhanallah. Umat terdahulu berbuat dosa itu toleransinya sekali. Sekali berbuat dosa disiksa. Sekali berbuat dosa langsung berubah fisik. Adam alaihissalam sekali berbuat dosa langsung diturunkan ke surga. Bani Israel sekali berbuat dosa tidak sholat Sabtuan di hari Sabtu, malah mereka malah mancing itu langsung oleh Allah apa? Kunu qiradatan khasiin. Kalian jadi monkey. Tapi Nabi kita berdoa, ya Allah, berat betul umat saya kalau toleransi berbuat dosa hanya 1 kali. Aku minta keringanan, minta toleransi ya Rabb. Akhirnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW itu toleransi berbuat dosa hanya 3 kali saja. Ya, hanya 3 kali saja. Subhanallah. Itu dalilnya surat An-Nisa ayat 137. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakun liyaghfirahum wa la liyahdahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur berbuat dosa, iman lagi berbuat dosa lagi, iman lagi berbuat dosa lagi, maka positif. Lihat ayat setelahnya 138, basyiril munafiqina bi annahum adzaban azima. Beri berita gembira bagi mereka yang melakukan tiga kali berbuat dosa, apa itu? Positif dia munafik. Kayaknya kalau seperti ini, mudah-mudahan bapak-bapak ini berbuat salahnya nggak lebih dari 3 nih ya. Kita berapa kali berbohong nih? Kayaknya bukan 3 kali 10, kayaknya itu 3 kali 30 atau 3 kali 300, jangan-jangan. Subhanallah. Itu yang melakukan dosa. Ya, yang keempat kali kata Quran apa? Basyiril munafikin. An-Nisa 38. Maka mereka positif munafik, harus di-booster itu imannya itu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Syawal. Apakah bisa itu pahalanya untuk orang tua kita? Sangat bisa. Amal anak orang manusia ketika wafat maka terputus amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Ya. Yang kedua, doa anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Jadi boleh itu. Bapak Ibu berpuasa di bulan Ramadan, ya berpuasa Syawal, ya Allah, pahala puasa saya pun sampaikan kepada orang tua. Ini saya berpuasa seperti ini dengan tilawah, dengan doa yang baik, yang khusyuk. Orang tua saya ngajarin ya Rabb, guru-guru saya ngajarin ya Rabb. Bapak Ibu, coba lihat Sahih Muslim hadis 368. Ada orang tua mau dilempar ke neraka jahanam. Tiba-tiba seorang anak bilang begini, ya Rabb, jangan lempar. Memangnya kenapa? Itu bapak saya ya Rabb. Tapi bapak kamu nggak pernah sholat, bapak kamu nggak pernah zakat, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah haji. Betul ya Rob. Tapi dia kirim orang tua saya ke ulama, lantas saya bisa baca Quran, lantas saya bisa benar baca Quran, tahu mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Sekarang saya masuk ke surga. Orang tua saya yang mengirimkan saya masuk ke neraka, not fair ya Rob. Lantas kamu mau apa? Saya mau orang tua saya. Walaupun nggak sholat, nggak zakat, nggak haji. Di-invite ke grup ahli surga ya Rob. Oh, subhan. Apa kata malaikat? Hai malaikat, tolong bawa tuh bapaknya. Gabung sama anaknya.
Oh, luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kita nggak cukup punya anak lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena kehebatan anak belum tentu ada kontribusi akhiratnya. Kalau bisa, kita punya anak lebih soleh dari kita. Karena kesolehan itulah yang akan bermanfaat untuk kita. Pertanyaan yang ketiga, dosa Ramadan itu apa yang kecil-kecil saja atau yang besar? Kecil dan besar. Bayangkan syarmutoh. Itu dosanya nggak tanggung-tanggung itu. Subhanallah. Bahkan dia belum puasa Ramadan. Subhanallah. Ya, belum puasa Ramadan. Tapi Allah ampuni itu. Bahkan doanya menjadi doa Lailatul Qadar. Kalau sudah bertaubat dengan Allah, maka Allah yang punya sistem untuk membalasnya. Kata Nabi ya, kemudian Allah bersabda di hadis qudsi, asyamu kullu amal ibni Adam lahu illa syam. Semua amal manusia itu kembali untuk dirinya kecuali puasa. Itu untukku, kata Allah. Jadi puasa Ramadan diampuni dosa besar, dosa kecil. Keduanya jika kita benar-benar tulus, ikhlas dan bertaubatnya. Kemudian bayar zakat bagusnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau di Sya'ban. Bagusnya di Sya'ban. Saya nggak dapat riwayat. Ya. Saya tidak mendapat riwayat itu bayar zakat para sahabat di Ramadan, tapi di akhir Sya'ban. Ya. Kemudian yang tadi apa Ibu ya? Yang terakhir tadi itu bayar zakat sudah. Ustadz, yang terakhir adalah tentang merubah takdir dengan doa, itu hanya di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain? Sekarang begini, kalau ujian itu setiap hari atau tidak? Ujian itu ada waktu-waktunya. Begitupun sama. Ya, Allah membuat takdir satu ketika kita usia 4 bulan kandungan, dan setelah itu APBN perubahannya, takdir perubahannya di Ramadan. Begitu tuh ya. Jadi kalau kita naik kelas mesti lulus ujian. Ujian itu ditentukan waktunya, bahkan tempatnya, bahkan soalnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Jawabannya sangat bergizi, insya Allah sangat diharapkan oleh rekan-rekan. Namun kemudian kami mengharap Pak Ustadz untuk sekaligus menutup sesi ini dengan doa bagi kita semua keluarga besar BPKP, mudah-mudahan dapat menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Ibu. Izin Pak Kepala untuk memimpin doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم السلطان. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, Al-Quran yang kami baca, hadis yang kami baca, sirah nabawiyah yang kami jelaskan. Jadikan pahalanya juga kau sampaikan untuk orang tua kami, guru-guru kami. Bisa jadi kami saat ini adalah akumulasi dari doa-doa kesolehan orang tua kami. Karena itu segala kebaikan kami, segala kesolehan kami, ibadah kami pun sampaikan kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, khususnya yang sudah wafat, ya Rabb. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bersihkan hati kami, berikan kepada kami hati yang khusyuk, ajarkan kepada kami bersyukur yang terbaik, beribadah yang terbaik. Apalagi ya Rabb, di bulan suci Ramadan yang akan kami tempuhi ini. Berkahi usia kami, berkahi rizki kami, berkahi bangsa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Bapak Ibu hadirin muslimin dan muslimat BPKP di seluruh Indonesia, dengan dibacakannya doa tadi maka berakhir pula lah rangkaian acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Masjid Ar-Raqib BPKP. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari seluruh hadirin di seluruh BPKP, kemudian Bapak Kepala dan juga Bapak Ustadz Abdul Muta'ali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyambut Ramadan. Gema Ramadan BPKP, raih kemuliaan Ramadan, tingkatkan takwa dan kualitas kinerja.
Saya Sofia Mahardian Yingtyas, mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan lain. Mohon maaf lahir batin Bapak-Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustadz. Sama. Bapak Ibu mohon izin belok kiri saya ya. Ya, siap. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ya, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kepala, mohon izin. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih Terima kasih, Pak Ustaz. Kepala. Assalamualaikum Terima kasih, Pak warahmatullahi Deputi. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Seluruh panitia mengucapkan terima kasih Pak. Mohon maaf atas semua salah dan kurang. Selamat menunaikan dan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Ustaz. Nah, Mohon maaf lahir batin, izin live. terima kasih. Sehat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pak, kasih ya.